Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi ini ternyata mengerek harga produk dan jasa lainnya. Harga baru BBM ini menjadi beban tersendiri bagi sektor logistik maupun juga transportasi. Lantas, apa saja efek domino dari harga BBM yang sudah naik ini? Kita akan menjelaskan secara detail satu persatu. Kita mulai dari harga komoditi terlebih dahulu. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi ini berdampak pada kenaikan cabai merah keriting di pasar tradisional di Jakarta. Ini merupakan harga pangan utama dari Rp35.000 per kilogram naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Ada selisih kenaikan 2 kali lipat yang ini juga dirasa berat bagi ibu rumah tangga. Selanjutnya, harga beras medium dari Rp10.830.000 per kilogram ini naik menjadi Rp11.310.000 per kilogram. Dan tidak hanya harga sayur mayur saja, kenaikan harga BBM ini juga berdampak kepada harga daging, terutama harga daging sapi dan juga harga daging ayam. Kita lihat bersama. Daging sapi dari Rp130.000 per kilogram naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Ada selisih kenaikan Rp10.000 pada harga daging sapi. Begitu juga dengan daging ayam dari Rp38.000 per kilogram naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga-harga lainnya juga naik karena memang dari para pedagang mengaku ini kenaikan harga bahan pangan akibat kenaikan biaya transportasi dan juga logistik pasca harga BBM naik. Selain menimpa ataupun juga berefek pada komoditi, kita lihat bahwa kenaikan harga BBM tentunya ini berimbas pada kenaikan transportasi. Karena menurut perhitungan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, komponen BBM pada biaya angkutan darat ini mencapai 40%, cukup tinggi. Kinerja logistik akan mengalami tekanan yang sangat besar karena komponen BBM ini dalam angkutan darat cukup tinggi, pemirsa. Apalagi distribusi barang dengan moda transportasi darat secara nasional masih didominasi angkutan darat. Apa saja harga transportasi umum yang meningkat atau mengalami kenaikan harga? Pertama, kita lihat pada tarif yang akan dinaikkan 10 September besok oleh Kementerian Perhubungan. Ini menaikkan tarif bus antar kota antar provinsi kelas ekonomi. Kita jelaskan ini perlu diperhatikan bahwa tarif bus akap kelas ekonomi dari Rp119 per penumpang per kilometer ini naik menjadi Rp159 per penumpang per kilometer atau naik 34%. Jangan kaget lagi bahwa besok kenaikan harga ojek online bagi Anda yang sehari-hari menggunakan ojek online ini juga naik, pemirsa. Kementerian Perhubungan menetapkan tarif baru ojek online. Khusus untuk Jabodetabek harganya naik. Kita mulai dari biaya jasa batas bawah ini naik sebesar Rp2.550 per kilometer. Sebelumnya ini dari Rp2.600 per kilometer. Sementara untuk biaya jasa batas atas sebesar Rp2.800 per kilometer. Naik dari sebelumnya Rp2.700 per kilometer. Sedangkan biaya jasa minimal dari Rp10.200 ini naik hingga Rp11.200. Sudah siapkah Anda? Sudah mengantisipasi dengan kenaikan harga BBM? Ini harus ada perhitungan-hitungan yang jelas karena tentunya semua naik, efek dominonya tidak hanya komoditi tapi juga transportasi kita sehari-hari. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Petugas kepolisian dari Polres Cimahi membagikan bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu pasca kenaikan harga BBM. Dampak kenaikan harga BBM juga berpengaruh terhadap harga sembako di pasar tradisional Pabaeng-Baeng. Petugas kepolisian dari Polres Cimahi dan Kodim 0609 menyalurkan bantuan sembako pada warga terdampak kenaikan BBM, seperti sopir angkutan umum, ojek pangkalan, dan warga di sekitar Terminal Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Warga rela berdesakan untuk mendapatkan bantuan tersebut sehingga pihak kepolisian harus ekstra keras menertibkan antrian agar tidak terjadi kericuhan. Warga merasa berat dengan efek kenaikan harga BBM yang menjalar pada kenaikan harga lain.
Sangat senang sekali lah, karena saya sekarang kan pada naik, ya sangat senang sekali bisa kebantu. Gitu. Nah, sekarang harga beras, Bu, mahal berapa sekarang, Bu? Ada 11.000, 12.000. Asalnya berapa, Bu? Ada yang 10, ada yang 9.500. Artinya mahal. Ya. Bahwa kita ketahui BBM naik. Semoga dengan sekecil apapun yang kita berikan, yaitu TNI Polri, Polres Cimahi dan Kodim 0609 Cimahi mampu meringankan beban dari saudara-saudara kita yang tadi sudah menerima sembako. Kenaikan harga BBM juga berdampak terhadap harga bahan pokok di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seperti di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, Jalan Sultan Alauddin. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditi cabai yang mencapai Rp50.000 per kilogram. Harga wortel juga naik, per kilogram dijual dengan kisaran Rp12.000 dari sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram. Harga sayuran lainnya seperti kentang dan tomat juga alami kenaikan. Itu sejak kapan naik, Bu? Ini kenaikan BBM. Kenaikan BBM Iya. Jadi berdampak sekali semua. Iya. Bagaimana pembeli tak? Kurang. Banyak juga demo. Jadi omsetnya ini menurun, Bu? Iya, iyalah. Kenaikan harga bahan pokok membuat omset pedagang menurun lantaran pembeli berkurang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga membludak mendatangi kantor pos di Gianyar, Bali. Warga rela antri berjam-jam untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai dan bantuan pangan non-tunai dari pemerintah sebesar Rp500.000. Ratusan warga Gianyar, Bali memadati area kantor pos cabang Gianyar. Mereka rela antre berjam-jam mencairkan dana BLT BBM serta bantuan pangan non-tunai atau BPNT dari pemerintah sebesar Rp500.000. Dana BLT BBM yang didapat oleh warga di tahap pertama ini adalah sebesar Rp300.000. Sementara bantuan pangan non-tunai sebesar Rp200.000. Kantor pos Gianyar menyalurkan BLT BBM dan bantuan pangan non-tunai kepada 14.000 lebih kepala keluarga di Kabupaten Gianyar, Bali. Kita ada 3 cara pembayaran. Yang pertama ya di kantor pos seperti yang sekarang ini, dan itu kita sudah bagi jam layanannya. Di dalam surat panggilan kita mintakan tim untuk menyebutkan ada jamnya ya. Terus yang kedua, kita ada juga pembayaran di balai desa atau di tempat-tempat komunitas. Yang ketiga, kita melakukan antaran bagi yang disabilitas atau lansia ataupun yang sakit. Bagi warga penerima BLT BBM dan bantuan pangan non-tunai yang dalam kondisi sakit atau usia lanjut, kantor pos akan melakukan pencairan secara door-to-door, mendatangi rumah warga. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. PT Pos Indonesia ditunjuk menyalurkan bantuan langsung tunai bagi masyarakat kurang mampu. Sudah bersama kami rekan Dewi Umaryati langsung dari PT Pos Indonesia Cabang Utama Denpasar, Bali. Selamat siang, Dewi. Apakah di sana masih banyak warga yang menumpuk untuk mencairkan dana bantuan dari pemerintah? Juga pemirsa, sampai saat ini saya berada di kantor pos cabang utama Denpasar yang ada di Renon, dan terlihat di layar kaca Anda sampai saat ini kepadatan tidak terjadi, bahkan cenderung sepi, dan ini jauh berbeda dibandingkan dengan situasi yang tadi pagi terjadi, di mana saat ini PT Pos sejak 7 September lalu telah menyalurkan sebanyak 1.000 bantuan langsung tunai dari pemerintah dari 2.390 keluarga penerima manfaat yang ada di Denpasar. Dan untuk warga yang ingin mencairkan BLT BBM tahap pertama untuk September-Oktober sebesar Rp300.000 dan bantuan sembako untuk bulan September sekitar berjumlah Rp200.000 dengan total Rp500.000, cukup dengan membawa persyaratan yang cukup ringan, yakni membawa KTP saja dan juga dilengkapi dengan surat pemberitahuan dari kantor pos yang telah dikirim melalui desa. Sejumlah petugas di kantor pos ini juga telah bersiap untuk menyiagakan untuk memeriksa berkas yang ada di
diserahkan oleh warga. Dan untuk saat ini saya sudah bersama dengan seorang warga yang baru saja menerima bantuan dari pemerintah. Bapak bisa berdiri sebentar Pak, maaf. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ketes Suwarma. Ya. Pak, gimana Pak dengan kenaikan BBM bertepatan dengan itu juga pemerintah dengan memberikan bantuan langsung tunai ke masyarakat? Ya, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah atas bantuannya. Ya. Nanti digunakan untuk apa aja Pak? Untuk saya gunakan untuk membeli BBM sama apa yang keperluan rumah tangga. Terima kasih ya Pak, semoga bermanfaat bantuannya. Ya pemirsa, juga dihimbau untuk Anda yang akan mencairkan bantuan dapat mengikuti aturan sesuai dengan dalam surat pemberitahuan, di mana dalam surat pemberitahuan telah tercantum lokasi pencairan serta waktu pencairan, sehingga diharapkan dengan masyarakat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, tidak akan terjadi antrian yang cukup panjang. Sementara itu juga jika warga yang termasuk dalam daftar penerima bantuan tidak dapat mengambil langsung dan mewakilkan kepada anggota keluarga yang lain, maka anggota keluarga tersebut wajib melampirkan atau membawa kartu keluarga yang dalam daftar pengambil terdapat ada dalam kartu keluarga tersebut. Sementara untuk warga yang tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan sementara termasuk dalam keluarga mampu, PT dari Kantor Pos Indonesia sendiri tidak menerima pengaduan seperti ini dan diharapkan dapat langsung menghubungi hotline dari Kementerian Sosial. Sementara dari Kantor Pos sendiri juga telah menyediakan loket khusus ini mulai dari pukul 9 sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sementara jika nantinya warga yang akan mengambil ini baru bisa menyediakan waktunya di hari Minggu, masih akan tetap dilayani, namun ada dalam di loket dalam kantor pos seperti itu. Dan PT Kantor Pos sendiri juga terus akan menyalurkan BLT ini sampai nantinya dari pemerintah menginstruksikan untuk menghentikan dan menarik seluruh uang yang belum dapat disalurkan. Dan untuk warga yang belum mengambil BLT ini dengan alasan sakit atau lanjut usia, dari petugas dapat langsung mendatangi ke rumah warga tersebut dan menyerahkan langsung bantuan ini. Wilson Deta kembali ke studio. Baik, terima kasih Dewi atas laporan Anda. Semoga penyaluran bantuan ini bisa membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Ya pemirsa, imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak, yaitu pemerintah resmi menaikkan tarif ojek online berdasarkan wilayah zona. Kenaikan tarif mulai diberlakukan besok 10 September 2022. Dampak kenaikan BBM bagi sektor transportasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan kenaikan tarif ojek online. Penyesuaian tarif ojek online juga akan kami umumkan dalam 2 hari ke depan dengan besaran yang telah kami sesuaikan dengan kondisi terakhir, termasuk dampak penyesuaian BBM bersubsidi dan tingkat inflasi. Setelah ditunda 2 kali, akhirnya pemerintah resmi menaikkan tarif ojek online. Penyesuaian biaya jasa ini disesuaikan terhadap beberapa komponen biaya jasa, seperti BBM, UMR, asuransi pengemudi, dan biaya jasa minimal order 4 km. Bantuan biaya jasa ojek online itu yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk komponen biaya jasa ojek online ada 3 komponen, yaitu biaya untuk pengemudi, yaitu kenaikan UMR, asuransi pengemudi, dan biaya jasa minimal order 4 km, dan kenaikan harga BBM. Untuk biaya jasa ojek online 2022 diputuskan alami kenaikan dari tahun 2020. Zona 1 meliputi Sumatera dan sekitarnya, Jawa dan sekitarnya, selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta Bali. Besaran tarif batas bawah sebesar Rp2.000 per kilometer, batas atas sebesar Rp2.500 per kilometer, dan tarif minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp8.000 sampai dengan Rp10.000.
Zona 2 meliputi wilayah Jabodetabek, besaran tarif batas bawah sebesar Rp2.550 per kilometer, tarif batas atas sebesar Rp2.800 per kilometer, dan tarif minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp10.200 hingga Rp11.200. Zona 3 yang meliputi wilayah Kalimantan dan sekitarnya, Sulawesi dan sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya, Kepulauan Maluku dan sekitarnya, serta Papua dan sekitarnya. Tarif bawah sebesar Rp2.300 per kilometer, tarif batas atas sebesar Rp2.750 per kilometer, dan tarif minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp9.200 hingga Rp11.000. Kenaikan tarif akan berlaku pada tanggal 10 September 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Pro kontra kenaikan tarif ojek online di kalangan masyarakat ini semakin banyak yang timbul. Meski mahal, masyarakat tetap membutuhkan ojek online sebagai transportasi publik. Sudah ada rekan kami Calvin Tonggi di wilayah Tebet, Jakarta. Selamat siang Calvin, seperti apa tanggapan dari pengemudi ojek online terkait dengan naiknya harga BBM? Ya, selamat siang Deta, Wilson dan juga pemirsa. Belum sepekan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, subsidi Pertamax, Pertalite dan juga solar, tarif angkutan umum sampai dengan ke ojek online ini di sejumlah wilayah di Indonesia, baik itu di kota maupun di provinsi, mengalami kenaikan. Nah, bagaimana dengan tanggapan dari pengemudi ojek online? Sudah bersama saya salah satu pengemudi ojek online untuk terkait bagaimana tanggapannya terkait kenaikan di ojek online sendiri. Selamat siang Bang. Siang Pak. Dengan siapa nih? Pak Indra. Oke. Pak Indra, ini kan harga BBM ini mulai naik nih. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak selaku pengemudi ojek online? Ya, merasa keberatan sih Pak sebenarnya naik tinggi begini kan. Terasa juga kita ngebit juga lagi keadaan kayak belum normal lah kan gitu kan. Merasa keberatan lah dengan naiknya BBM. Oke, ini sebenarnya naiknya ini per kapan sih Pak nih? Naik untuk BBM? Ya, naik untuk tarif untuk ojek online sendiri nih Pak? Dengar sih tanggal 10 Pak, besok. Tanggal 10 ya, tanggal 10 September. Tapi itu kalau emang benar sih, alhamdulillah kan. Kalau emang cuma rencana doang sih, kita kurang tahu juga deh. Oke, dengan kayak gini, customernya gimana nih? Apa makin banyak apa gimana nih? Ya, kita kurang tahu kalau emang aplikator menaikkan harga aplikasi, customer mungkin pasti nyari jalan yang murah Bang kan gitu kan. Tanggapannya sebagai pengemudi gimana nih setelah naik nanti harga ojol gimana nih Bang? Ya gembira sih Bang. Gembira ya. Gembira, pastinya kita ketolong lah dengan harga BBM yang naik sekarang ini kan gitu kan. Apa harapannya untuk pemerintah? Kalau bisa ya turunin lagi lah BBM. Seperti harga semula lah Bang gitu kan. 7.000 Pertalite ya, untuk Pertalite aja kan kita semua ojol pakai Pertalite ya kan. Paling 7.600 lah. Jangan sampai naik. Kalau naik GoPay sih nggak apa-apa Bang. Ini naik kan hampir 2.500 kan gitu kan. Oke, siap. Makasih Bang ya. Iya. Iya pemirsa, memang masyarakat ini berharap pemerintah selaku pemegang keputusan ini bersikap adil kepada masyarakat yang khususnya menggunakan transportasi umum. Kembali ke Anda, Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Calvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda berikut kami memiliki informasi, Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun pada hari Kamis waktu Inggris. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.